Shalom, selamat hari Sabat saudara. Senang kembali untuk bertemu dengan kita semua, menyampaikan pekabaran firman Tuhan sehubungan dengan bahtera rumah tangga. Yang lalu menyelamatkan bahtera yang hampir tenggelam bagian pertama, dan saat ini saya membagikan untuk menyelamatkan bahtera yang hampir tenggelam di bagian kedua. Saudara yang kasih dalam Tuhan, rumah tangga ini memiliki satu kunci rahasia yang harus kita miliki supaya kita dapat menjalankan rumah tangga itu dengan bahagia. Kunci rahasia kebahagiaan rumah tangga diserahkan ke tangan ibu. Di dalam tulisan Nyonya White dalam Membina Keluarga Bahagia, tugas kewajiban yang khusus dipertanggungjawabkan kepada ibu. Oleh darah hidupnya sendiri anak diberi makan dan tulang belulangnya terbentuk. Diberikan juga pengaruh pikiran dan roh dengan maksud membentuk pikiran dan tabiat. Wanita atau ibu adalah jantung dalam setiap rumah tangga. Ketika dia berhenti bekerja, maka berhentilah seluruh kehidupan di dalamnya. Jadi buat ibu-ibu yang kami kasihi, juga di sini adik-adik kami yang menjadi calon ibu di kemudian hari, tolong diingat, ibu mempunyai peranan yang besar di dalam membangun bahtera rumah tangga. Kenapa? Kita tahu bahwa seorang wanita mengandung, melahirkan, dan menyusui adalah paket tugas awal wanita untuk menjadi seorang ibu. Hebat ya, kalau saya boleh katakan seorang wanita itu hebat luar biasa. Kenapa? Karena seorang ibu bisa melakukan berbagai peranan penting dalam rumah tangga. Yang pertama, menjadi menteri pendidikan. Mendidik dan mengajar anak-anaknya tentang keyakinan, beragama, adab, norma, baik secara fisik, mental, dan intelektual, maupun secara psikologi, sehingga terbentuk kepribadian yang begitu simetris, yang begitu baik di dalam diri si anak. Dalam kegiatan belajar mengajar tersebut, ibu juga harus menjadi figur untuk menjadi contoh yang baik kepada anak-anaknya. Jadi jangan NATO ya. No action talk only. Sebagai seorang guru dalam rumah tangga, ibu harus memberikan keteladanan sehingga anak itu dapat melihat bukan hanya secara mendengar, bukan juga hanya seolah-olah hanya membuat satu perintah, tapi dia sendiri melihat bagaimana ibu menjadi contoh. Yang kedua, apa kehebatan seorang ibu? Seorang ibu dalam rumah tangga menjadi menteri kesehatan. Ibu harus memperhatikan asupan nutrisi setiap anggota keluarganya, menyajikan hidangan dengan kreativitas hingga merawat anggota keluarga yang sakit. Luar biasa. Jadi ibu itu memegang peranan penting di dalam menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Yang ketiga, seorang ibu wanita dalam rumah tangga menjadi menteri keuangan, mengelola pemasukan dan pengeluaran setiap harinya, sehingga memastikan semua kebutuhan keluarganya terpenuhi sesuai dengan prioritasnya. Dan dia juga mengarahkan anak-anaknya bagaimana menggunakan uang dengan baik untuk tujuan yang terbaik bagi keluarga. Yang keempat, seorang ibu dalam rumah tangga, makanya dia menjadi kunci rahasia karena dia adalah seorang manajer. Memastikan setiap tugas, fungsi dalam keluarga berjalan sebagaimana mestinya. Memastikan rumah menjadi tempat yang paling nyaman bagi keluarga, baik dari segi kebersihan maupun suasana di dalamnya. Kenapa saudara yang kasih dalam Tuhan? Seringkali didapati sekarang ini anak-anak tidak merasakan rumah menjadi sorga baginya. Jangan heran ada anak-anak lebih senang tidur di rumah orang lain, lebih senang tidur di luar sana, dan itu membuat orang tua menjadi Menjadi susah hatinya. Itu sebabnya
ibu-ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita memberikan sesuatu yang terbaik pelayanan dalam keluarga. Kalau kita buka dalam kitab Amsal pasal 31, mulai 10 sampai 31, di sana digambarkan dalam firman Tuhan bagaimana menjadi seorang istri yang cakap di hadapan Allah. Istri yang dihormati, istri yang sangat disenangi. Apa yang berikut? Dia adalah menjadi sahabat yang baik, yang menyenangkan bagi suami dan anak-anaknya. Dia akan menjadi ibu mertua dan oma yang baik, yang menyenangkan bagi anak mantu dan cucu-cucunya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika seorang ibu berada dalam posisi menjadi seorang mertua, apa dikatakan di sini? Jika ia selamat, Anda adalah sedikit dari menantu perempuan yang beruntung di muka bumi ini. Jika tidak, bersabarlah karena ada banyak perempuan lain yang bernasib sama dengan Anda. Ya, kadang-kadang mertua jadi masalah juga dalam keluarga. Jadi bagi yang sudah tua, marilah kasihi anak mantu, kasihi rumah tangga kita supaya mereka merasakan sukacita yang besar. Sejak tahun 50-an banyak peneliti menemukan bahwa sebanyak 75% wanita mengaku kurang atau tidak menyukai ibu mertua mereka. Jadi hati-hati jadi mertua. Kalau sudah punya mantu, sayangi anak mantu. Supaya dia merasakan bahwa itu adalah tambahan orang tua yang lebih memperhatikan dia, memperdulikan dia. Ya. Terry Apter dalam bukunya berjudul Why Do You Want From Me? Learning to Get Along with In-Laws melaporkan bahwa lebih dari 60% perempuan memiliki hubungan buruk dengan ibu mertua mereka. Sementara laki-laki hanya 15% yang menyatakan memiliki hubungan yang buruk dengan mertua. Jadi ya, ini perlu dipikirkan kaum ibu. Ya. Menantu perempuan dianggap orang asing. Ada yang menganggap bahwa itu perebutan kekuasaan di rumah. Oh, sekarang setelah dia jadi mantu, ya, dia justru mengambil alih. Tidak. Tidak sepakat dalam hal mengurus anak. Ibu mertua mengadu domba dan membanding-bandingkan. Ibu mertua suka mengintervensi kehidupan keluarga anaknya dan menantunya. Sengaja menyinggung perasaan atau tidak menghargai privasi. Menganggap remeh akan anak mantunya. Hal-hal seperti ini membuat bahtera keluarga itu tenggelam. Kalau itu tidak terjadi, baik ya, sebagai ibu mertua, mari kita mengasihi akan anak mantu dan cucu-cucu kita. Ingat, ya, apa hubungan dengan ya mertua dan anak? Kita lihat Naomi dengan Ruth dan Orpah. Lalu diciumnyalah mereka, tapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau. Pulang kepada bangsamu." Ya. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpah mencium mertuanya untuk minta diri, tapi Ruth tetap berpaut padanya. Kita melihat di sini ada hubungan ya secara batin antara mertua dengan mantu. Ya. Sehingga ada kesan yang luar biasa yang mengikat hubungan mereka. Kiranya itu bisa menjadi bagian bagi oma opa yang ada sudah punya cucu dan punya mantu. Rut 1 ayat 16, tapi Rut berkata, "Jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan." Inilah akibat apa? Hubungan yang baik. Ya. Naomi adalah ibu yang baik bagi anak dan mantunya. Tidak egois. Ya. Bersahabat baik dengan Ruth. Membantu Ruth ya untuk apa? Ya, untuk menikah kembali. Ya. Pembimbing rohani yang baik bagi menantunya yang berlatar belakang wanita kafir sampai menjadi pengikut Tuhan yang setia. Semoga dengan pertolongan Tuhan, kaum ibu yang ada di gereja ini akan menjadi sahabat yang luar biasa bagi rumah tangga, sehingga bahtera itu tidak tenggelam.
Tuhan memberkati.